Ya, pendekatannya harus dirubah begitu, tidak lagi pirci atau menggurui, tapi bagaimana mengajak mereka untuk merasakan bersama. Ini yang penting sekarang. Jadi dakwah itu bagi kami di film, karena kami di film ya, dan juga di pendidikan, karena kami juga di pendidikan, itu lebih menekankan bahwa bagaimana pendekatan ini dirubah. Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Kalau misalnya kita tanya, apa sih yang ada di benak pemirsa kalau Indah menyebutkan kata Gen Z? Mungkin beberapa dari kita sebagian akan mengatakan unik, gaul, teknologi, cepat. Wah, begitu ya. Mungkin itu beberapa dari kita. Tapi sebenarnya apa sih makna yang dibawa oleh generasi Z ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang Pitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita Kopi Darmo. Sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin kita sudah gak asing lagi, yaitu Gen Z, the game changer of Indonesia. Di sini sudah kita hadirkan 3 narasumber yang pakar juga di bidang Gen Z, begitu ya. Di studio sudah hadir, alhamdulillah di sini ada Sam Aldino Mahfasukma selaku produser film Sayap Garuda. Assalamualaikum, Sam Dino. Waalaikumsalam. Nah, kenapa kita panggilnya Sam? Karena orang Malang. Ya, jadi kita bukan Mas tapi Sam ya di sini. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau kabarnya sehat, sekarang saya tanyakan gimana kabar film Sayap Garudanya ini sekarang? Iya, alhamdulillah kemarin kita udah gala premier. Insya Allah mulai penayangan untuk murid-murid itu mulai minggu depan sudah kita mulai tayang untuk murid-murid. Wow, ada tanggal spesifiknya nggak kapan untuk mulai penayangan itu? Insya Allah mulai Senin. Senin ini sudah mulai penayangan untuk murid-murid, terutama di Kota Malang dulu. Oh, Kota Malang. Ya, setelah itu baru kemudian kita merambah ke daerah-daerah lain. Oke, luar biasa nih ya Sam Dino, sukses selalu untuk film Sayap Garuda yang sebentar lagi sudah bisa dinikmati oleh banyak orang ya, insya Allah. Oke, berikutnya bergabung juga melalui Zoom. Yang pertama ada Bapak Hasanuddin Ali selaku CEO Alfara Research. Assalamualaikum Pak Hasan. Selamat sore. Selamat sore. Kabar bahagia ya? Iya. Alhamdulillah kabar baik semuanya. Kabar baik. Hari ini sudah sibuk nambang data atau apa ini kesibukannya hari ini kira-kira? Ya, kalau orang riset itu ya memang selalu berhubungan dengan data. Jadi apapun yang ada harus sekarang dikaitkan dengan data. Karena katanya data is the new oil sekarang. Iya, oke. Itu nanti kita juga akan kulik ya, data seputar Gen Z. Apakah ada? Nah, nanti kita tanya kepada Pak Hasan. Berikutnya juga telah bergabung, alhamdulillah di sini ada Mas Haikal Atik Zamzami selaku Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, Mas Haikal. Salam Mbak Indah, sehat Mbak? Sehat, insya Allah. Ini salah satu orang yang sibuk dan jadwalnya harus kita curi-curi ini ya. Lagi running acara apa untuk PWNU Jawa Timur? Kita ada rangkaian peringatan 100 abad versi Masehi, 1 abad versi Masehi NU, yang salah satu rangkaiannya juga ada Mujahadah Kubro nanti di Malang, dan yang terkait dengan topik ini sebenarnya kita juga punya event AI competition bootcamp untuk milenial dan Gen Z nanti. Oke, itu nanti kita tahan dulu ya biar pemirsa nanti makin penasaran. Oke, kita lanjutkan dulu kepada Sam Dino yang berada di studio TV 9 Nusantara. Sam Dino, kalau kita misalnya melihat begitu ya, ada beberapa yang saya dapatkan ada judgement begitu. Ada sedikit kayak kok Gen Z ya, ada apa dengan Gen Z? Padahal ini film yang diangkat oleh Sam Dino sendiri adalah film Sayap Garuda yang kayaknya rata-rata di dalamnya adalah
Gen Z. Iya, Ya, paling pasti ya. banyak. Paling Gen banyak. Z. 90% lebih atau 95%. 95% mendominasi adalah Iya, Gen Z. iya. Kalau misalnya dengan statement yang sudah ada begitu ya, dikaitkan dengan kenyataan film ini, apakah ada hubungannya? Wah, Gen Z itu nggak seperti itu kok, atau sebenarnya seperti apa kalau di lapangan? Ya, kami lihat itu memang Gen Z itu generasi yang secara kemampuan akal gitu ya, kemampuan teknologinya mereka bagus. Oke. Artinya kecepatan mereka untuk bertransformasi itu bagus. Tapi mereka itu ada yang kurang di sisi mereka tuh rapuh. Oh ya. Ya rapuh dari sisi mental health, ya mereka itu Mental rapuh, illness gitu ya lalu begitu ya. Sehingga pendekatan kami ini yang memang harus, ya pendekatannya harus dirubah begitu, tidak lagi pirci atau menggurui, tapi bagaimana mengajak mereka untuk merasakan bersama. Ini yang penting sekarang. Jadi dakwah itu bagi kami di film, karena kami di film ya, dan juga di pendidikan, karena kami juga di pendidikan itu lebih menekankan bahwa bagaimana pendekatan ini dirubah, bukan menggurui lagi, tapi bagaimana mengajak mereka untuk merasakan. Karena sudah mereka merasakan, mereka akan mau dan terbuka. Aslinya mereka sangat ini kok, Gen Z itu sangat easy sebenarnya. Hanya tinggal mungkin ya ngapunten kita yang merasa bahwa yang tua ini lebih superior gitu ya. Ya ini ya jadinya ada culture yang nggak nyambung. Ada gap yang merasa tua sama setengah-setengah sama yang memang Gen Z. Nah ini harus kita pintar-pintar untuk mencari solusinya. Saya di situ aja kok. Tapi yang contoh di lapangannya gimana? Apakah memang ada yang mudi atau gimana itu? Pastinya ya. Pendekatannya seperti apa? Aslinya mereka hanya pengen diajak bicara. Hanya itu. Hanya itu. Iya. Hanya simple gitu ya. Simple sekali. Mau apa sih gitu. Karena mereka juga pengen kan didengar, mereka ya contoh aja mereka lebih senang mengungkapkan itu di medsosnya. Artinya mereka pengen didengar kan? Ya. Hanya itu aslinya. Nah, kita ini harus bagaimana pendekatannya gitu. Nanti kasihlah ruang. Kasih ruang. Ya, itu ya. Kita lanjutkan juga. Ini akan sangat menarik kalau misalnya kita baca dari segi data. Ini saya langsung todong kepada Pak Hasan sendiri. Kalau misalnya menurut data begitu ya, dari Alfara terutama, apakah memang karakter dari Gen Z ini di Indonesia benar-benar berbeda dengan generasi sebelumnya? Atau mungkin memang apakah ekosistem yang membentuk, apakah kecanggihan teknologi yang membuat itu, atau apa? Setelah ini akan kita kulik bersama ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Jawa Kopdar tadi mengutip sedikit yang dikatakan oleh Samdino. Sebenarnya mereka itu hanya butuh ruang, hanya butuh pendekatan. Nah, kita lanjutkan lagi, tadi sempat kita tahan ya. Apakah memang menurut data dari Alfara sendiri, Gen Z ini memang berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya? Silahkan, Pak Hasan. Ya. Terima kasih Mbak Ida. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Mbak Ida ya, jadi mungkin pemirsa sekitar 5 tahun yang lalu gitu, itu belum terlalu banyak yang ngomong tentang Gen Z. Semua orang di 5 tahun yang lalu itu bicara soal milenial gitu ya. Di semua acara TV, terus kemudian di seminar-seminar orang bicara semua tentang milenial. Nah, tapi memang di 1 tahun terakhir kita melihat ada pergeseran besar dalam struktur demografi populasi penduduk kita, gitu ya. Memang 5 tahun yang lalu milenial masih menjadi salah satu postur penduduk terbesar di Indonesia. Nah, tapi menurut sensus BPS terakhir, sekarang ya postur penduduk Indonesia itu didominasi oleh Gen Z. Ya. Kalau kita lihat angkanya sekitar 27% masyarakat Indonesia itu adalah Gen Z. Mereka yang lahir tahun 97 sampai 2010.
milenial sekitar 23%. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi karakteristik, kemudian dari sisi perilaku, itu sudah sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Katakanlah saya ambil contoh, saya gitu adalah generasi X, ya. Karena saya kelahiran antara 65 sampai tahun 80. Saya mengenal internet itu mungkin ya ketika usia kuliah di semester pertengahan atau akhir, itu baru tahu adanya internet. Gitu. Nah, milenial itu mungkin mengenal internet menggunakan smartphone itu di SMA atau kuliah semester awal gitu, ya. Kayak Gus Haikal, Mas Samdino, Mbak Indah mungkin di sekitar itu, gitu ya. Nah, tapi anak-anak Gen Z ini mereka mengenal internet menggunakan smartphone itu di SD, ya, di madrasah, ibtidaiyah, atau bahkan ada yang di playgroup itu sama orang tuanya itu sudah dikasih smartphone. Gitu. Nah, harus diakui bahwa media digital ini tidak hanya media, tapi semua ekosistem digital ini membuat anak-anak Gen Z berbeda dengan anak-anak milenial, berbeda dengan generasi X. Mereka lebih aware terhadap berbagai perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan teknologi. Mereka juga aware terhadap informasi dari global dan juga lokal. Jadi dari sisi perspektif, paradigma itu sudah berbeda. Dari sisi values, nilai-nilai juga berbeda. Dari sisi perilaku juga sangat berbeda. Kita tahu misalkan anak-anak Gen Z itu lebih terbuka dan lebih open-minded dalam mengungkapkan pendapatnya. Ketika dia ada sesuatu yang dia tidak suka, maka dia secara frontal akan ngomong tidak suka. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu yang generasi Z. Milenial di sisi lain, kita tahu umur mereka ini di kisaran antara 27 sampai ya 40-45 tahun. Nah, kalau kita lihat di rentang usia itu, ya, dari sisi pendapatan, ya mereka belum mapan. Tapi dari sisi pengeluaran mereka sudah mulai banyak bayar cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, ya anak sekolah di awal. Tapi dari sisi penghasilan tidak terlalu besar. Maka saya sering mengatakan anak-anak milenial ini adalah generasi yang paling tidak beruntung hari ini. Pendapatannya belum seberapa, tapi pengeluarannya banyak. Gajinya nggak spiro, uripe rekoso, kira-kira gitulah kalau anak-anak milenial hari ini. Nah, generasi X itu adalah generasi yang dari sisi usia, dari sisi cara berpikir, mental itu sudah mapan. Jadi relatifly dari sisi psikologis mereka lebih stabil. Nah, akan tetapi Mbak Indah dan Gus Haikal dan Mas Dino, kita tahu bahwa Gen Z ini adalah mayoritas adalah anaknya Gen X. Mayoritas Gen Z ini adalah anaknya Gen X. Maka kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Dino terkait beberapa tipologi anak-anak Gen Z yang rapuh, yang ada kena tekanan mental health dan lain-lain, itu salah satu faktornya adalah cara mengasuh orang tua Gen X yang mungkin belum tepat atau tidak sesuai dengan karakteristik anak-anak Gen Z. Saya kira itu, Mbak Ida, dari sisi pertama. Oke, itu yang pertama. Kita ingin mendengarkan tanggapan dulu dari Mas Haikal begitu ya. Ini kita penasaran dari sudut pandang PWNU Jawa Timur sendiri melihat Gen Z, apakah juga sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengkolaborasikan bersama dengan Gen Z atau bagaimana? Silahkan Mas Haikal. Ya, terima kasih Mbak Indah. Yang saya hormati Mas Hasanuddin Ali, ini guru senior saya. Mas Samdino juga ini semua orang hampir sudah tahu dengan sayap Garudanya. Ya, terkait dengan
PWNU untuk menyikapi Gen Z yang sudah dipaparkan oleh Mas Hasan di awal tadi merupakan mayoritas dan juga game changer. Ini yang punya judul sebenarnya Mas Hasan ini. Yang punya judul Gen Z Game Changer of Indonesia itu Mas Hasan sesuai dengan risetnya beliau. Nah, yang jelas di PWNU kami berusaha mengadap dan adopt perubahan-perubahan yang secara signifikan terjadi, yang terutama dipengaruhi oleh perubahan demografi di mana Gen Z saat ini menjadi populasi yang dominan, dan tidak hanya itu tapi juga karakteristiknya berimplikasi signifikan pada banyak sektor begitu, termasuk organisasi sosial. Nah, namun yang jelas yang menjadi kesadaran kolektif di PWNU Jawa Timur adalah bagaimana strategi kita untuk kemudian mengengage Gen Z ini, tentunya juga melalui milenial seperti saya begitu. Karena jujur ini pengurus paling kecil Mas Hasan. Pengurus dari PWNU Jawa Timur ini paling kecil loh di antara banyak senior-senior profesor-profesor, tapi yang jelas kesadaran kolektif itu mengarah pada sebuah kondisi di mana salah satunya yang paling dominan adalah penerapan AI seperti itu, di mana Gen Z adalah salah satu sektor umur yang kemudian sudah sangat, bahasanya Mas Hasan itu kalau saya boleh pinjam itu in bed with data begitu kan ya. Jadi ya di mau di kasur, mau di tempat tidur, mau di meja makan, mau di sekolah, mau di mana-mana itu sudah sangat akrab dengan teknologi, terutama AI seperti itu. Nah, kami di PWNU mengadaptasi dan juga mengadopsi tersebut melalui strategi engagement pada Gen Z dan juga milenial. Kami mencoba mengemasnya melalui event-event seperti yang merupakan rangkaian peringatan 1 abad versi Masehi Nahdlatul Ulama ini. Kami menggelar AI competition bootcamp gitu, yang mana itu melibatkan generasi Gen Z terutama dan juga milenial untuk kemudian secara proaktif menggunakan AI tidak hanya sebagai mainan tapi atau teman, tapi lebih kepada hal yang tools penunjang untuk nge-push sebagai productivity booster begitu dari milenial dan juga Gen Z terutama, sehingga kami di PWNU Jawa Timur memiliki nantinya diharapkan memiliki gambaran bagaimana isi pikiran dan juga cita-cita Gen Z terutama melalui yang ditularkan melalui AI, untuk kemudian kami kembangkan pada strategi-strategi engagement terutama nantinya ke depan begitu. Oh, seperti itu. Saya jadi penasaran, itu acaranya seperti apa detailnya Mas Haikal? Dan kenapa memilih AI competition seperti itu? Atau AI bootcamp ya tadi ya? Ya, AI bootcamp competition. Nah, acara ini memang menjadi salah satu rangkaian dari banyak acara, dan kemarin juga melibatkan kita dalam beberapa kali rapat, kita penekanan bagaimana strategi engagement strategi itu untuk milenial dan Gen Z yang paling cocok ternyata adalah pengaplikasian AI. Nah, AI selama ini ya kita ada beberapa kategori di sana, ada yang menggunakan video, lalu kemudian kita juga berbasis pada research gitu, sehingga ini bisa menjadi ajang untuk menuangkan ide unek-unek dan kepinginan cita-cita, terutama berkaitan dengan bagaimana sih NU ini harusnya memposisikan Gen Z dan juga milenial ini dalam tumbuh kembang organisasi ke depan. Oh, seperti itu ya. Jadi itu berbentuk pelatihan begitu? Pelatihan dan juga kompetisi. Pelatihan dan kompetisi. Dilaksanakannya kapan, Mas Haikal? Itu kita sudah running dari mulai awal Januari kemarin, pertengahan Januari kemarin sampai nanti puncaknya di Februari. Wah, sebentar lagi ya. Awal. Nanti kita akan lihat apakah outputnya seperti apa begitu ya setelah yang satu ini pemirsa. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darbo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali dalam tema kita Ya. Gen Z, The Game Changer of Indonesia. Kita kembali lagi kepada Samdino begitu ya. Kalau tadi film Sayap Garuda ini didominasi 95% gitu ya. Itu adalah Gen Z, pasti sudah gak asing sama yang namanya Gen Z itu kadang ansos atau mungkin kadang mereka lebih merasa lebih suka sendiri, individualis. Terus kadang juga merasa isu-isu nasional seperti gotong royong untuk saling membantu sama lain, anti bullying, bahkan sampai titik saling memaafkan. Iya. Itu terasa lebih sulit ketimbang generasi-generasi yang lainnya. Nah, kalau misalnya dari treatment kepada aktor ataupun talent-talent dari film Sayap Garuda itu seperti apa? Sejatinya treatment itu lebih kita ngajak ke orang tuanya. Oh, Ya, melibatkan karena orang tua melibatkan juga? orang tua. Jadi karena bagaimanapun memang ini orang tua juga harus punya peran untuk ngangkat Oke. apa namanya kemampuan anak-anak ya. Karena ini mereka memang di film ini kan mereka memang nol, belum punya kemampuan apa-apa. Saat itu kita latih 3 bulan sehingga mereka kita siapkan untuk di film ini gitu. Terutama di bioskop itu kan paling tataran tertinggi lah dari dari sebuah bisnis perfilman ya, dan gitu. Sehingga dengan orang tua itu kita ngajak orang tuanya bersama-sama gitu, bersama-sama untuk anak ini yang biasanya mood swing. Ya mungkin kalau dari kami beberapa bisa, tapi juga pasti nggak bisa, banyak juga. Sehingga kita ngajak orang tua untuk bagaimana tetap pada mood yang kita hanya kasih waktu 10 hari dari syuting itu. Wow. Itu sangat 10 hari. Itu sebenarnya cara menyampaikan tanpa kesan menggurui itu yang seperti apa? Apakah harus benar-benar face to face atau harus berdua banget dari hati ke hati atau gimana? Enggak juga sih. Ya. Artinya kita juga ya karena mereka juga mood swing ya. Jadi bagaimana di saat pasnya ya aslinya produser juga agak sedikit maaf sutradara juga saat itu sedikit tricky juga gitu kan mereka. Tapi alhamdulillah dengan bantuan orang tua dari sisi itu bisa teratasi dengan baik begitu. Terutama begini, mereka kan biasa berkelompok ya. Dari sisi punya circle. Lah, dari sisi itu yang kita bisa masuk. Oh, gitu. jadi Kalau secara personal kadang gitu. ada yang bisa, ada yang juga yang agak sulit gitu. Pendekatannya tinggal itu aja, kita ngatur itu gitu kan. Kalau milenial terutama kalau sutradaranya mungkin yang sudah generasi X gitu ya. Ya sudah nggak apa kalau bahasa Jawa nggak serantan gitu. Akhirnya kita yang bawah-bawah ini bagaimana ngajak mereka untuk lebih ini gitu. Nah, nggak serantan bahasa Indonesia apa? Iya karena nggak sabaran ya. Nggak sabar karena waktunya hanya 10 hari untuk syuting. Running syuting itu tadi ya, tapi akhirnya membuat makna yang besar. Kalau kita petik maknanya apa? Bukan hanya sekedar dari filmnya aja, tapi berbagai macam yang telah terjadi di film Sayap Garuda ini apa, Samdino? Intinya memang ngajak mereka itu merasakan bahwa bullying itu nggak benar. Gitu ya. Jadi kalau menurut kami di Gen Z itu biar mereka merasakan, karena kalau dakwah sekarang ya, memang kalau dari kami ini sisi dakwah ya. Kalau kita hanya ngasih secara verbal nggak masuk, sulit lah mereka. Artinya kita mencoba untuk dari sisi film bagaimana ini mereka juga ikut merasakan di satu momentum mungkin hanya 100 menit, tapi bagaimana mereka merasakan bahwa bully itu nggak benar. Bully itu nggak benar. Ya, sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya begitu ya. Oke, itu kita lanjutkan lagi kepada Pak Hasan ini ya. Ini memang kalau berbicara soal data begitu ya, selalu ada data yang terbaru. Bahkan hari ini pun bisa jadi data bisa berubah begitu. Kalau misalnya tadi masih seputar data dari Alfara ya, apakah sebenarnya Gen Z hari ini itu lebih tepat disebut sebagai game changer? Atau justru sebenarnya ini adalah produk dari sistem saja, dari teknologi? Atau seperti apa kalau pendapat dari Pak Hasan sendiri? Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi memang ada di white paper yang saya tulis itu memang saya ngambil judul Gen Z adalah game changer gitu ya. Nah sebetulnya ada 3 alasan utama yang kenapa Gen Z itu bisa menjadi salah satu
motor perubahan yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi kita sudah bahas, yaitu karena dominasi mereka saat ini luar biasa besar. Mereka adalah salah satu pemasok utama tenaga kerja. Maka para ekonom mengatakan sekarang ini eranya bonus demografi. Ketika kita bicara bonus demografi, maka isinya yang paling dominan adalah milenial dan Gen Z. Maka kemudian saya sering menyampaikan, Mbak Indah, salah satu kunci kita untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu adalah anak-anak Gen Z dan milenial. Saya menyebutnya mereka ini bahan bakar utama. Kalau kita gagal memberikan atensi yang kuat terhadap anak-anak Gen Z, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi tenaga kerja, visi Indonesia Emas itu tidak akan terjadi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dari sisi karakteristik. Ya, dari sisi karakteristik saya bilang ada 4 karakter utama anak-anak Gen Z itu. Yang pertama adalah mereka ini generasi yang inklusif. Inklusif. Yang toleran. Nah, ini sebetulnya tren global juga begitu. Banyak sekali survei yang dilakukan lembaga riset di luar, misalkan Pew Research Center atau Gallup atau Deloitte gitu ya. Mereka menyimpulkan bahwa anak-anak Gen Z itu lebih toleran dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, di Indonesia juga sama. Misalkan survei kita yang terakhir itu di bulan Desember kemarin, ya Desember 2025 itu juga menghasilkan anak-anak Gen Z Indonesia itu lebih toleran dibanding anak milenial, lebih toleran dibanding Gen X gitu. Nah, kenapa demikian? Pertanyaannya adalah ya karena mereka ini sudah terbiasa dengan percakapan global. Mereka terbiasa berinteraksi dengan orang yang berbeda, ya baik di level Indonesia maupun global. Itu karakteristik yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini menarik adalah mereka ini sangat aware terhadap isu keberlanjutan, sustainability. Maka kemudian isu-isu terkait iklim, ya, perubahan iklim, terus kemudian bencana alam, itu anak-anak Gen Z sangat terbuka untuk berbicara soal perubahan iklim. Misalkan ya, contoh di anak Gen Z ada tren, misalkan beli baju bekas, yang apa itu? Thrifting namanya. Thrifting. Ya, itu juga salah satu motivasi mereka itu adalah isu soal keberlanjutan. Maka kalau ada isu soal perubahan iklim, soal polusi, soal bencana alam, itu mereka akan sangat cepat untuk merespon. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal transparansi, soal keadilan sosial, itu menjadi salah satu topik yang menjadi values atau nilai-nilai mereka. Mbak Ida dan Gus Haikal dan Mas Dino pasti ingat bulan Agustus kemarin kita ada rame demo di beberapa kota, ya, tidak ada penggerak, tidak ada pemimpinnya siapa, terus penggeraknya siapa kita tidak tahu, ya, ya ada beberapa skenario konspirasi, tapi mayoritas para pengamat mengatakan motornya adalah anak-anak Gen Z. Dan itu terjadi juga di Nepal, kemudian di Thailand, kemudian di Kenya dan lain-lain. Jadi arus utama Gen Z ini juga mereka akan sangat vokal ketika ada soal ketidaktransparan, ada soal ketidakadilan sosial dan lain-lain. Nah, yang keempat, saya kira ini yang menarik adalah mereka ini generasi yang punya nilai-nilai otentik. Nilai otentik. Sebentar Pak Hasan. Itu. Supaya pemirsa makin penasaran ya, karena saya juga penasaran nilai otentiknya yang seperti apa gitu ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita akan kembali tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Masih di Kalau Kopi menjaga- Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Oke, coba Kopdar, emang ya gak ada habis-habisnya kalau kita ngomongin soal Gen Z. Ini baru permulaan aja. Kita lanjutkan lagi kepada Pak Hasan. Tadi ada yang ditahan yaitu otentik. Otentik yang seperti apa yang dimaksud? Ya, otentik itu dalam arti bahwa sekarang ini kan media digital itu lebih terbuka gitu ya, sehingga jejak digital itu lebih mudah untuk dilihat oleh orang. Jadi misalkan anak-anak Gen Z itu ketika melihat sosok tertentu misalkan gitu ya, mereka tidak suka dengan orang-orang yang terlalu banyak katakanlah bedaknya gitu, terlalu banyak pencitraan. Oh. Ya. Nah, makanya tadi yang disampaikan oleh Mas Santino tadi kan sangat relevan dengan ini. Misalkan mereka itu tidak suka hanya diceramai. Ya. Mereka tidak suka hanya pola komunikasi yang serba verbal, tapi mereka lebih suka, actionnya apa ya? Ya, mereka dikasih contoh, kemudian apa yang harus dilakukan, harus yang sesuai dengan aspirasi mereka, yang lebih konkret dan lain-lain. Itu jadi. Yang pertama tadi kita bicara soal demografi yang besar, kemudian bicara soal nilai-nilai yang kedua. Nah, yang ketiga ini terkait kenapa mereka dianggap sebagai game changer, ya karena mereka dari sisi perilaku sangat dominan. Maka ya mereka ini dalam satu hari itu menghabiskan rata-rata 7 jam sehari terkoneksi dengan internet. Ya. Lebih dari 7 jam sehari. Ya, kalau misalkan anak-anak SMA katakanlah, mereka sekolah itu berapa jam sih? 7 sampai 8 jam. Mereka tidur 7 sampai 8 jam. Itu sudah berapa itu? Sudah 16 ya. 16. Nah, sementara 24 jam kita punya waktu. Ya, sisanya ya buat main internet. Maka kemudian anak-anak Gen Z ini menghabiskan seluruh waktunya itu berkomunikasi melalui media digital. Mereka tidak hanya menonton, mereka tidak hanya melihat, mereka juga aktif menggunakan media sosial media. Itu maka nilai-nilai tadi ya yang 4 tadi ditambah dengan jumlahnya yang besar, ditambah mereka aktif di media digital, di sosial media, maka inilah yang membentuk Indonesia baru kita ke depan. Dan kita tidak mungkin bisa menolak itu, karena mereka akan menjadi wajah kita hari ini dan masa depan. Oke, tapi kalau misalnya dalam konteks bonus demografi sendiri gitu ya, seberapa siap sebenarnya Indonesia nantinya dipimpin oleh pemimpin Gen Z? Karena kan pasti ada regenerasi. Ya mungkin sekarang para Gen Z begitu ya sudah memasuki usia produktif, sudah mulai siap terjun kepada dunia industri, dan nanti mereka yang akan menduduki posisi-posisi pemimpin itu. Apakah Indonesia juga siap memiliki pemimpin Gen Z begitu ya menurut riset Pak Hasan? Ya, jadi menurut riset kita, Gen Z dan milenial akan memimpin Indonesia itu antara nanti di tahun 2035 sampai 2045. Oh, dalam Indonesia emas ya? Dalam Indonesia emas itu bisa dibayangkan, Pak Ida, 70% populasi Indonesia di 2045 itu adalah Gen Z dan milenial. Wow. 70%, ya 70%. Dan kalau sekarang kan masih 56% hari ini. Ya, nanti di 2045 itu 70% penduduk kita itu adalah Gen Z dan milenial. Kenapa jumlahnya besar? Ya karena Gen X-nya baby boomer sudah hilang. Ya, yang kelahiran di bawah 64 itu sudah lewat. Nah, Gen X porsinya semakin kecil, Gen Z dan milenial porsinya semakin besar. Nah, mereka nanti yang akan memimpin Indonesia. Memimpin siapa? Memimpin Gen Z, teman-temannya sendiri, dan juga jangan lupa memimpin Gen Alpha. Yang sekarang sudah mulai lahir. Ya, yang sudah lahir, Gen Alpha ini sudah lahir. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita menyiapkan Gen Z untuk bisa menjadi pemimpin di 2045. Kuncinya adalah di 5 tahun dari sekarang. 2026
sampai 2030. Kalau ya Indonesia itu mampu menyiapkan dan memiliki skema-skema untuk menyiapkan generasi pemimpin di 5 tahun ke depan ini, maka kita tidak perlu khawatir di 2045 kita akan mendapatkan pemimpin yang baik dari Gen Z. Tentu saja gaya, stylenya, cara memimpin berbeda dengan generasi sekarang. Ya mungkin mereka lebih adaptif, mereka menggunakan teknologi, kemudian mereka juga lebih dialog ya dibanding generasi-generasi sekarang yang lebih direktif ya, top down gitu ya. Itu kan ciri pemimpin hari ini itu. Oke, berbeda bukan berarti juga buruk begitu ya. Malah bisa jadi akan sesuai dengan zamannya nanti. Oke, berikutnya kita lanjutkan kepada Mas Haikal. Tadi kita masih ada dalam AI Bootcamp Competition. Tadi kita bersambung di Januari sampai Februari berarti ya? Ya. Untuk spesifik dari kegiatannya sendiri, apakah boleh dijabarkan kepada pemirsa yang sedang menonton? Ya, tentunya kami di PWNU mencoba mengemasnya sesuai dengan tren yang kemudian berkembang. Kebanyakan tren visual yang kemudian, karena memang milenial Gen Z ini kan juga generasi yang sangat visual banget begitu kan. Nah, sehingga itu kemudian kenapa produk-produk AI seperti Gemini, lalu Gemini terus kemudian VO3 dan lain sebagainya yang menghasilkan produk-produk output visual itu lebih digemari oleh teman-teman Gen Z dan juga milenial. Nah, untuk kemudian kembali lagi pada strategi engagement, strategi yang dikemukakan oleh PWNU, kami mencoba mewadahi tren tersebut sebagai millennial and Gen Z strategi engagement strategi itu untuk kemudian mereka bisa memvisualisasikan nih bagaimana sebenarnya peranan dan juga cita-cita, mimpi khususnya terkait dengan bagaimana NU ini berkembang ke depan itu kita wadahi di sana. Nah, ini juga kemudian kan AI yang kenapa AI itu ya karena memang ini salah satu disruptor, bukan begitu Mas ya? Disruptor yang kemudian mendisrupt banyak sektor begitu. Bahkan riset, lalu kemudian film, musik, apapun sudah bisa di-generate dengan mudah pakai AI begitu. Nah, ini yang kemudian pesan kami kepada publik sebenarnya, kami ingin menyampaikan pesan bahwasanya kami di PWNU aware terhadap perkembangan ini, aware terhadap tren ini, dan harapan kami adalah bagaimana ke depan itu juga AI menjadi hal yang kemudian menjadi sebuah keniscayaan begitu. Jadi mungkin gambarannya begini Mbak Indah, Mas Hasan dan juga Sam Dino. Kami menitipkan pesan dari event-event seperti ini bahwasanya ke depan ayolah kita untuk kemudian baik itu pemerintah, private sector, lalu kemudian media itu bareng-bareng sama-sama kita mengeksplorasi AI. Karena memang AI ini bisa kemudian melipat gandakan, bisa kemudian mempersingkat waktu, memintas waktu kita dalam berbagai macam proses. Baik itu editing video katakan, baik itu aransemen musik, lalu kemudian riset bahkan ya. Seperti itu, dan yang terampil terhadap skill-skill seperti itu ya seperti yang dikatakan Mas Hasan tadi bahwasanya mereka yang in bed with AI begitu ya, yang tidur bareng AI, yang kemudian bangun tidur lalu kemudian di jalan, di meja makan, di kafe, di tongkrongan, di sekolah, di kuliahan itu memang mereka udah sedekat itu dan semelekat itu, se-connected itu dengan AI, sehingga ke depan kami juga menitipkan pesan melalui event-event seperti ini. Ayo kemudian contoh perkuliahan katakan tidak kemudian lagi harus
ada AI detektor dalam karya-karya ilmiah, bukan begitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita menilai kualitas logik daripada milenial dan Gen Z yang merupakan peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi itu, kita lihat dari logiknya, basic logiknya, log frame-nya seperti apa, yaitu dari kualitas prompt-nya. Seperti itulah. Nah, sehingga ke depan kita bisa menjadikan AI ini sebagai second brain lah, bahasa populernya sekarang, menjadi otak kedua kita untuk menjadi productivity booster begitu, bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu dalam ritme perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan segala sektor, segala lini bahkan. Itu baik. Mungkin gitu ya. Mbak Indah. Dengan ini memang kita bisa melihat bahwa PWNU Jawa Timur juga selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang fresh begitu ya, terutama dengan AI dan juga Gen Z. Pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, sudah banyak sekali ya kita obrolkan seputar Gen Z, the game changer of Indonesia. Mungkin banyak yang kita diskusikan hari ini, meskipun sebenarnya itu baru sedikit dari penelitiannya Pak Hasan sendiri ya. Tapi mungkin kita akan berikan waktu dulu, ini kita kepada Mas Haikal terlebih dulu ya, dari Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada pemirsa yang sedang menonton sekarang, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Indah. Mohon izin Mas Hasan, Samdino. PWNU Jawa Timur di periode ini ingin menegaskan bahwasanya dengan tema besar yaitu mendampingi umat dan merajut ukhuwah, mendampingi umat itu, kami benar-benar ingin connected dengan berbagai segmen, terutama segmen umur yang berada di rentang milenial dan Gen Z, karena kami sadar betul bahwasanya ke depan NU butuh penerus, butuh generasi-generasi yang tanggap dan sigap terhadap perubahan. Oleh karenanya dimulai dari periode ini dan periode-periode ke depan kami betul-betul mengutamakan bagaimana strategi-strategi untuk bisa benar-benar engage dan memberikan porsi kepada generasi-generasi muda yang yaitu yang berada di rentan umur milenial dan Gen Z, dengan harapan perubahan-perubahan yang lahir, perkembangan-perkembangan yang lahir bersama dengan lahirnya dan tumbuh kembangnya milenial dan Gen Z ini bisa kemudian memberikan kontribusinya secara nyata kepada organisasi Islam sosial besar di dunia ini, sehingga NU tidak lagi kemudian gagap terhadap perubahan, tapi selalu sigap dan tanggap terhadap perubahan itu sendiri. Dan kami sadar betul bahwasanya bahan bakarnya bahasa Mas Hasan itu dan faktor pengungkitnya adalah keberperanan milenial dan Gen Z dalam pelibatan pertumbuh kembang organisasi ke depan. Demikian mungkin Mbak dari kami. Terima kasih. Oke, baik Mas Haikal. Berikutnya kita berikan waktu juga kepada Pak Hasan sebagai CEO Alfara Research sendiri. Mungkin ada pesan yang lebih spesifik kepada Gen Z atau mungkin yang sedang menonton sekarang, silahkan. Ya, kita melihat bahwa jumlah populasi Gen Z yang luar biasa besar ini seharusnya menjadi potensi, jangan menjadi beban, tapi ini menjadi sumber daya yang luar biasa untuk Indonesia, untuk NU dan semua kelompok masyarakat. Nah, kemudian ketika kita bicara anak muda, maka di saat yang sama kita juga harus bicara soal digitalisasi. Karena anak muda dan digital itu seperti dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena itu mari kita sebagai generasi yang ya lebih senior gitu ya, Gen X, milenial, mari kita menemani anak-anak Gen Z ini
mempersiapkan mereka ya kemudian untuk menjadi leader bagi Indonesia, bagi NU dan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Gus Haikal, Mbak Sam dan Ning Indah. Oke, baik. Terima kasih juga. Kita lanjutkan kepada Samdino yang ada di studio sebagai produser dari film Sayap Garuda. Mungkin juga ada ajakan ini untuk pemirsa yang sedang menonton sekarang. Silahkan. Sejatinya kalau ajakan itu pasti. Tapi kami mengajak, terutama di manajemen kami ini ada juga yang NU kultural, juga struktural itu ada. Jadi memang ini kolaborasi, bahkan di film ini juga banyak dari rekan-rekan dari saudara-saudara dari agama yang lain ya. Karena memang kami ingin bagaimana ini merangkul semuanya. Intinya bahwa dakwah itu tidak hanya monoton atau pada satu segmen tertentu, tapi bagaimana dakwah mengikuti dengan zamannya. Begitu pula dalam kondisi yang kita bahas ini, kita terkait dengan Gen Z, sejatinya berilah porsi untuk mereka. Nah, gitu. Supaya kita ingat lagi di mana kalau kita ingin nonton film Sayap Garuda. Ya insya Allah kalau di Malang, setelah Malang sudah penayangan secara di tempat kami, insya Allah nanti akan kita buka untuk di daerah-daerah yang lain. Nah, saksikannya di mana? Ya, saksikan nanti di bioskop-bioskop terdekat. Oke, itu ya. Pertama ada di Malang dulu. Ya, pertama di Malang dulu. Tapi nanti insya Allah di seluruh Indonesia ya. Iya, dan insya Allah ini juga, insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan garap untuk Nahdiyin, terutama yang Gen Z, khusus memang. Memang kemarin kami dihubungi beberapa pihak, termasuk dari struktural, untuk bagaimana menggarap untuk khusus untuk Gen Z. Nah, insya Allah nanti juga akan tayang di TV 9. Oke, luar biasa. Gitu. Terima kasih banyak Samdino, Pak Hasan dan juga Mas Haikal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Kalau misalnya sekarang kita bertemunya melalui Zoom, begitu ya, berjauh-jauhan seperti ini, next episode kita harus bisa ketemu ya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Oke, tentunya terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.